Kalau kemarin pansos sama yang kemarin Siapa tuh? sama si King. Awalnya viral itu sebenarnya dulu konten awalnya tuh karena bahas-bahas tentang ini pendaftaran TNI Polri. Juga Sama kalis lu TNI berarti. iya. Oke guys, welcome back to Strongcast, Strongman Podcast. Nah, ini bersama gua Aji Strongman. Ada Mas Canggih Fit, ada Mas Herman Kadron, bukan ya? Herman apa namanya? Herman King Kong Man. Wih. Ada Mas Nando siapa? Nando Hertana, Kalel biasanya Gila panggil. nih, kita bersama anak-anak muda nih bro. Benar. Waduh, gua ngerasa tua banget nih kayaknya. Ini pertama kali juga kita podcast berempat, Bro. Oh iya. Iya. Ini generasi apa sih bahasanya? Bukan milenial ya boleh? Sandwich, ah? Gen Z. Bukan sandwich. Bukan. Oh Gen Z. Gen Oke. Z. Ini anak-anak muda yang menginfluence masyarakat atau anak-anak fitness di TikTok. sosial media, TikTok, di Terutama TikTok di khususnya. TikTok. Mereka Nando juga ya. Muka-muka mereka ini di TikTok ini ya Terkenal ya? familiar lah. Wih, gokil. Kalau Nando ini guys, jadi dia tadi gue sedikit lihat kontennya itu kayak dia workout sama keluarga lo gitu Iya. ya, sama bokap. Herman. Salah, udah tua bro. Orang Ini Herman ini Nando. gue kayak emak gue, jadi kalau manggilnya kebalik. Oh iya bener. Pokoknya kalau gue bilang Nando, iya aja gitu ya. Jadi Herman ini latihan bareng keluarga gitu. Iya, Itu bener. idenya dari mana nih, bro? Dan dari diri sendiri sih, kayak pengen membuat suasana yang beda aja. Jadi Udah biar- jujur aja lu mengeksploitasi keluarga lu. Udah. Tapi pada suka olahraga suka. Pada akhirnya ya. pada akhirnya. Pada akhirnya suka semua sih. Oh, dan ini awal nge-gym badan lu nih terlihat seperti ini ya. Apa ya, bro? Anak fitness Seperti King Kong Man. Oh, seperti Oke. King Kong Man ya. King Kong Man. Sesuai sama username ya. Ini emang udah nge-gymnya udah lama. Udah lama, sekitar 20 tahun ada. 50. 7 tahun. 7 tahun, wih, udah lama ya. Udah ikut body contest juga. Udah. Terakhir ikut di kontes sebelum corona sih. Sama Isai. Corona. Buset. Enggak. Selalu dah bang. Ini bareng Isai juga. Pakai celana pantai kan? Enggak bang. Oh, celana levis. Dia juara 2-nya ya Bang kayaknya. Oh. Isai juara 1, Iya, juara 1. Herman juara 2. Wih, gokil. Gue sempet ngelihat beberapa kali si Herman ini dia challenge sama keluarganya. Pokoknya kalau gue sih ngelihat apapun itu selama positif ya kan, ya pasti gue dukung gitu. Dan dia ada yang workout sama keluarganya, challenge, flexing sama keluarganya. Pokoknya sebenarnya gak ada masalah sama orang ini. Cuman terakhir si Herman ini ada WA sama gua. WA sama gua. Pinjem duit? DM enggak. Oh, iya. Dia pinjem Bukan. Gue juga. Lu udah duluan kan abis ini gua. Abis itu Abul. Kelihatan muka-mukanya nih. DM gua aja. DM gua dia Terus? DM untuk dia mau ada planning untuk serius lebih serius lagi di industri fitness sebagai produsen suplemen. Jadi mau jadi pengusaha nih. Iya. Gokil. Doain bang. Ya, mau jadi pengusaha. Terus ya balik lagi gua itu sangat membuka pintu untuk teman-teman tuh yang benar-benar mau serius di industri ini. Makanya gue bilang ya udah lu datang aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Ini ceritanya mau kerja sama. Enggak. Jadi dia ini Konsul ya, cuman konsul. hanya sekedar nanya. Kalau kerjasama kagak mau, Bro. Kerjaan gue udah banyak pusing. Oh iya. Jadi gue cuman kasih tahu dia nih, ini begini rulesnya begini. Nanti Ngarahin. ya referensi pabriknya gue ada, lo hubungin dia orangnya gitu. Oke. Jadi dia bisa jalan sendiri. Approach sendiri gitu, ya. gitu. Dan lu tahu dunia suplemen ini begitu besar kan? Iya. Tapi emang ikannya banyak banget, bro. Jadi lu jangan sampai ngerasa kalau suplemen baru itu Kalah apa? ya? Kalah ya, enggak juga sih. Pasarnya Gua rasa pasti ada. pasti ada sih. Masyarakat Indonesia ini akan menerima sesuatu yang baru. Iya. Cuman bagaimana kita bisa menyuguhkannya aja Yes, gitu. kayaknya sih Cuman, gitu. cuman saran gue cuman satu,
Ya intinya lu jangan overclaim. Kalau overclaim nanti gue stitch. Pada intinya itu lagi. Iya, pada intinya itu lagi gitu. Mau siapapun ya, mau temen, brandnya apapun. brandnya apapun. Pokoknya kalau Temen, tetangga, iya, bini, di stage juga. kalau dia jualan sapling overclaim mah gua. Tapi di stage di kamar. Kalau biasanya kalau orang yang kenal ya, orang yang kenal pasti gua DM secara personal. Oh gitu. Karena pure gua memang tujuannya itu supaya pengen ngebuat industri fitness di Indonesia ini kayak di Amerika, bro. Oh, lebih pinter ya. Nah, jadi udah nggak zaman lah kita ngebego-begoin orang, Iya sih. bikin drama, bikin skrip gitu kan untuk ngejual sesuatu ya ibaratnya susu fitness gitu. Kalau lu mau jual susu fitness, lu bikin spek yang bagus. Ya, itu aja itu. Gitu. Kalau lu udah bikin spek yang bagus, Kalau ya, nggak laku juga, kalau nggak laku juga berarti ada yang salah dengan cara penyampaian lu. ya. Gitu. Sebenarnya kan itu doang tuh, simple. Cuman orang-orang yang mau bikin suplemen ini tuh bisa dibilang malas mikir. Ujung-ujungnya dia ini cuman murah-murahan harga. Ya. Iya benar. Bantai-bantaian harga. Ngeklaim nomor 1. Ngeklaim nomor 1, padahal apa lu cuman WPC, WPC, WPI, apa yang ininya yang lo bisa unggulin dari yang lain, kan sebenarnya kan nggak ada, bro. Ini ada DMA-nya. Nah itu sesuatu keunggulan juga, emang beneran ada lu. Ini tulisannya DAA buat tes DAA, testosteron. bro, DAA bukan DMAA. Lu sebut DMAA, bro, anjir. Ini ada buat testosteron ya, bro. Iya, kalau itu DAA. Ini paman gua. Nah iya. Botak kan? Nah, kayak ini nih, kayak KL. Apa namanya ketika dia Kuala Lumpur. Kevin Levron. Ketika dia ngeluarin brand ya kan, Kevin Levron ini ketika dia ngeluarin brand, speknya tuh mantep, bro. Ada di AA-nya, BCAA 6000 mg ya kan. Betul. Nah, rasio proteinnya juga 85%. Nah, jadi kualitasnya benar-benar ada, bro. Enggak cuman dia nyiptain WPC atau WPI, murah-murahan harga. Ya kan? Ngomong mau badan kayak gua. Kayak dia Atau mau badan kayak Bang Canggih gitu. wah, anjay, pakai Alpapar. Anjir. Waduh. Nah, makanya Herman ini gua ajak kemari untuk bilang nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Herman sebenarnya ini no hard feeling. Nanti ketika brand lo jadi, tapi lo menyimpang, pasti akan ada WA dari gua. Herman jangan gini dong, gini kan, jangan begini sekali, ya kan? Terus tiba-tiba masih begitu lagi, WA lagi. Lo kok sebegini sih, bro, ya kan? 2 kali. Ketiga, woi. Langsung state udah gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang bisa ngelihat dari dua sisi ya. Kalau misalnya kenapa ada lo mengkritik banyak konten kreator yang dalam tanda kutip itu kayak apa ya? Mau viral atau dengan yang nyeleneh, itu sebenarnya kalau lihat dari sisi, jangan lihat dari sisi nyerangnya gitu. Mungkin dari sisi lain lu akan mikir, oh iya kok gue jualannya mungkin terlalu berlebihan deh bahasanya. Itu juga gua aja nih misalnya nih, ya nggak usah kita aja deh kalau bikin Instastory apa kayak pas mau diposting kan pasti agak mikir dulu ya. Iya, omongannya feedbacknya gimana. Nah, pasti dia coba di makanya kadang kan kalau ya mungkin anak muda mungkin lebih ngeremnya cuman sekali gitu ya, bro ya, pemikirnya sekali. Kalau kayak gitu kan aduh 3 kali ya. Berkali-kali ya. Gitu. Aman nggak ya? Aman nggak ya? Iya. Nah, ini ke Nando nih. Nando jauh-jauh dari Jogja, bro. Jogja. Iya, lu naik kereta? Naik kereta kalau dari Jogja ke sini. Kalau dari tadi dari Tapi kantor karena nggak? ada kerjaan kan di Jakarta, jadi ke sini naik. Di Gambir ya? Iya. Stasiunnya? Stasiun mana tadi ya? Deket Dukuh BNI. Oh iya iya Di iya. situ Iya. kan. Terus turun ke apa tadi, Bang? Keranji. Baru naik Gojek. Gojek ke sini. Gimana nih setelah dari Jogja terus lu Ke Planet Bekasi. ke Planet Bekasi? Wah, beda banget sih suasananya. Lu tahu nggak di- Jogja itu tenang gitu kan. Oh iya iya. Iya. Jauh. Iya. Lu Begitu. tahu nggak nih ada fun fact nih, ada juara dunia dari Bekasi, bro. Olimpiade. Wis. Eko Yuli Irawan. Baru diomongin Iya. tadi ya. Oh iya. Ternyata di Bekasi tuh juara body contest ada. Body contest ada. Apa itu? Apa lagi tuh, bro? Binaraga ada. Olahraga ada. Nah, Men's Physique ada. fisik ada. Bekasi semua. Sentral Vitas ada. Sentral Fitness ada. Botak terkuat di bumi ada. Oh iya. Orang Kemprat, Kemang Pratama. Pokoknya lu kalau di sini tuh lengkap, bro. Lengkap ya. Nah,
Semua ada. Ada. Kalau di Jogja apa yang nggak ada? Ada semua juga Ada sih. sama dong berarti ya. Jadi Nando ini dia baru bergabung dengan tim Yava Lab. Yes. Nah, ini gua baru Alhamdulillah. kemarin itu yang acara Dubai ya? Ya. Dubai Muscle Show. Jadi teman-teman ke Dubai terus ketemu sama orang Yava, itu ternyata dia big company ya, bro ya. Big company. Big company di Yava dan dia bekerja sama dengan PT Catur Ya. untuk mendistribusikan barangnya Di ke Indonesia. Indonesia. Dan itu bro, Yava itu ya menurut gua gue waktu itu nyobain whey-nya dan itu enak banget. Ya. Jujur ya sih. Iya, itu gue coba yang strawberry bro. Lu coba yang apa lu? Strawberry juga. Itu enak banget bro. Lu udah cobain juga kan? Strawberry udah, vanilla udah, Dan enak it- semua sih. Dan salah satu keunggulannya mungkin kalau dari selain whey-nya apa lagi? Sebenarnya emang rasanya dia tuh emang enak ya. Jadi gue tertarik. Plus Yava itu kenapa gue pilih karena rasio proteinnya itu tinggi. Dengan rasa segitu tuh enak kan, biasanya ada rasio protein yang tinggi tapi rasanya kan hambar. Iya. Cuman kalau Yava tuh Iya, enggak. iya, iya. Betul, betul, betul. Dia tuh bisa enak gitu. Jadi gue kayak heran banget. Tumben banget ada Formulatornya whey-nya. jago berarti. Itu dia. Ya. Makanya Baron Brion ya. Brion tuh mau ke Dia Indonesia. dia mau datang ke sini Agustus. Iya, mau tuh. ke Indonesia katanya. Dia Berarti mau- bisa guest post sama lu dong. Wih, sepanggung sama Brion kan? Menarik, Wah, menarik udah. sih. Udah ini. Nambah lagi follower. Menarik sih. Pansos. Ke gym udah lama di Jogja. Gym kurang lebih 3 tahun lah Di mana? Di Optimum. di W-Gym. Gym mana tuh? Punyanya si Oh, sama si Gary ya? Sama, bareng Oh, sama. Sama Iya. Aziz juga. Ya, sama Aziz Oh. juga. Gym. Tapi kalau Aziz masih jarang-jarang ke sana. Yang setiap hari tuh paling Gary. Oh, jadi ketemunya di gym. Ketemunya di gym. Akhirnya serius. Yes. Dan lu tanding kemarin. gue ngelihat si Nando sama Gary ini kayak yin yang. Oh, ini versi baiknya. Ini versi baiknya. Oh, lu gak suka clubbing. Kata orang sih gitu. Ada versi baiknya. Jadi gue kalau ngelihat Nando ini kan sebenarnya hampir beberapa kali ada di videonya Gary, begitu pula sebaliknya. Ada ya Gary di videonya si Nando. Kalau Nando ini orangnya lebih bisa merepresentatif sesuatu. Dia bisa ngomong, dia ini bisa ngomong, bisa storytelling. Kalau Gary tuh dia lebih tipe orang tuh yang kayak ya belak-belakan aja, apa adanya aja gitu. Outlaw gitu. Suka-suka dia gitu. Ya suka-suka dia gitu, dan itu juga ngebikin gua pusing. Terlalu suka-suka lo gitu kan. Gary, ketika lo nonton ini Tolong camkan tolong ya. Gitu, karena memang ketika kita sudah ada di bawah satu naungan brand ya, kita memang nggak bisa sebebas-bebasnya gitu. Oke. Iya sih. Jadi karena di baju kita tuh ada brand yang Representatif. Iya, representatif akan menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Oke. Benar. Jadi itu ketika kita sign sama suatu brand itu sudah termasuk tahap proses pendewasaan. Kalau hidup kita itu nggak cuma punya kita doang. Betul. Itu Ada sebenarnya. tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Ada kewajiban juga, Iya, ada haknya betul. juga. Jadi tolong Bro Gary Ya, didengar. tolong ya, jangan upload nugget ya. Tapi dia emang demen banget sih. Jangan upload nugget, jangan upload mie gitu. Tapi lu di body contest ini mau serius? Insya Allah serius. Karena nagih bang, Tanding itu? nagih banget. Euforia itu beda lah. Nunggu giliran, dipanggil. Sebenarnya ini sih dietnya tuh yang bikin seru. Oh, berapa lama kemarin pre-contestnya? 3 bulan lah. 3 bulan? Dan menurut lo udah maksimal itu? Menurut gue belum. Oh, makanya penasaran. Penasaran itu dia. Jadi kalau Nando dari sisi pertandingannya, kalau Herman mau dari sisi bisnisnya. Bisnisnya dia baru Umur mulai berapa, Herman? bisnis. Sekarang umur 24. 24 udah mikirin bikin Bisnis, brand ya? Wih, gokil lo Herman. Sama kita seumuran sebenarnya. 24 juga? Wah, ini muda-muda banget. Mudaan ya. siapa, Bang? Jangan gitu, nanti gua dosa. 24 udah yang satu brand nge-branding, yang satu kerja sambil tanding. Iya. Wah, gokil, dan udah dilirik
brand gede. Gimana untuk ininya kontraknya bagus dong. Alhamdulillah. Waktu lo ditawarin kontrak brand Yava itu apa sih? Lo kan kemarin kan dari brand yang itu terus langsung ke brand impor yang notabene atletnya sendiri mau datang kemari dan lo tiba-tiba Agustus nanti lo satu panggung sama dia, ya kan? Apa sih yang lo rasain dan ada nggak sih persiapan khusus untuk lo ngadepin event yang di Agustus itu sama Breon? Berarti lo harus turun ya? Kenapa? Ya minimal dia harus guest post di atas panggung lah. Mau. Mau. Ini bulan apa nih, Feb? Oh cukup Masih, dong, iya. cukup Masuk banget. lah. Berat berapa ini? Sekarang 80. Ini kok kayak gede bro? Iya. Ya iya. Enggak, kecil perasaan. Ya, Karena kalau- enggak tinggi. Tinggi. Tinggi Sama sih. Giri tapi tinggian Giri ya? Iya. Iyalah, jadi 180-an. Itu persiapan lo ini sampai Agustus nih akan mau pre-contest. Yes, Udah totalitas. mulai insyaallah. diet nih? Gua belum. Oh belum. Masih ini, suka dikasih makanan magang. Oh, Waduh, masih banyak ada Tapi sama di rumah- gitu. di rumah makanannya bisa lu kalau- atur. Aman kalau di rumah. Nge-gym tiap hari. Nge-gym tiap hari. Oh, ini hari ini enggak dong? Hari ini enggak. Nah, Kan berarti sih. nggak tiap hari. Loh, karena kan di rumah. Oh iya. Ini ada gym sebelah. Oh, Ah. gampang. Setelah ini kita makan dimsum juga. Oh Wih. iya. Dimsum dulu kita. Enak di ujung sana. Ceker tirek. Segede tangan gua cekernya. Jadi Ceker tirek. nah ini dia guys. Jadi dua anak muda ini kalau yang kita lihat sebenarnya sih jangan dilihat dari sisi gini bro, yang kayak kita bahas waktu itu ya. Soal viral di sosmed. Iya. Tapi tanpa ada prestasi, tapi enggak juga sebenarnya dengan viralnya itu itu sebenarnya prestasi juga. Iya. Karena nggak semua orang bisa. Iya. Betul. Nah, rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya. Yes. Mungkin emang dari sini mungkin Herman jalur rezekinya ya dari viral di TikTok ngerambah ke suplemen. Ternyata ya kita nggak ada yang tahu ternyata suplemen lu laku. Apa bikin gym? Iya. Nah, gym lu rame, bikin suplemen lagi, jadi bolak-balik doang. Iya. Lebih gede lagi. Nah, itu dia mungkin. Tapi yang gua sepengalaman teman-teman gua dan gua lihat, lu kayaknya emang mungkin satu dulu yang lu fokusin, misalnya mau Lebih ke produk dulu. nah produk lu ya udah lu sikat produknya sambil lu tetap ngonten juga. Kan Iya. tahu aja. Dan Jadi Heeh. jangan sampai gua ngoyo mau bikin whey tapi gua ngoyo mau tanding, Iya. gua ngoyo mau usaha yang lain, wah gua rasa Iya. Pusing sih, pecah itu. Iya. udah. iya. Jangan lu berpikir ketika lu menjadi pengusaha, ini kan lu kan point of view-nya udah ke pengusaha ya. Iya. Lu akan cepat dapat uang, lu akan cepat sukses, ya kan? Lu jangan berpikir Nggak begitu, juga bro. ya? Enggak, bro. Mengarahnya ke sana. Iya, lu jangan berpikir begitu karena ketika lu berpikir kayak gitu, lu tiba-tiba anjir Ternyata enggak. nggak sesuai ekspektasinya gitu. Contohnya misalnya simpel sederhananya ketika lu mengeluarkan uang untuk bikin suatu produk, ya kan, lu harus ngikutin MOQ-nya, waktunya, semua segala macam, ngeluarin modalnya yang nggak sedikit, ya kan. Lu ngeluarin satu SKU mungkin bisa 250 sampai 300-an gitu kan. Tiba-tiba pas lu keluar, lu launching, ya kan, barang lu turun banyak, ya kan, dikirim misalnya di rumah, ya kan, wah satu mobil brek. Tiba-tiba penjualannya slow, sedangkan lo diuber-uber waktu sama expired date, Iya. itu barang harus keluar dan lu bingung, anjir jualannya gimana nih, ini barang sebanyak ini nih, gitu kan. Tiba-tiba lu, nah ketika kebingungan itu terjadi lah, lu akan ada di dua sisi, ya kan, lu mau puter otak lu ya untuk Gimana ngedapetin muter barangnya. muter barangnya, lu belajar ya kan teknik marketing lah, affiliate lah, reseller, distributor dan lain sebagainya. Apa lu ya pakai shortcut jalan pintas, Apa? overclimb. Oh, gua kira giveaway. Enggak. Kan cepet habis. Enak tuh. banget lu giveaway ya kan. Lu overclimb. Waktu dulu bro, sebelum adanya TikTok dan lain sebagainya, Biasa aja ya kayaknya. iya kayak gitu. Bisa aja gitu dan biasa aja orang jualan begitu. Tapi sekarang udah ada polisinya, bro. Pasti gua stitch nanti gitu. Dan kalau pasti gua stitch, ayo kita
tabuh genderang perang. Gitu. Tapi selama lu berjualan dengan cara yang benar ya kan. Karena gini bro, setiap pribadi orang pasti mempunyai target masing-masing. Target pasar masing-masing. Gitu. Jadi gimana caranya lu menaikkan value diri lu, ya kan? Ingat bro, pengusaha sama content creator itu sangat berbeda. Pengusaha sama artis itu sangat berbeda. Makanya banyak artis yang mau jadi pengusaha bangkrut semua. Banyak banget sih. Artis mau bikin rumah makan bangkrut semua. Artis jualan kue bangkrut semua. Yang survive paling cuman dari 100 artis yang memutuskan untuk bisnis, paling yang bertahan cuma 5 orang. Yang lain tuh bangkrut, gagal. Kenapa semua. kira-kira bedanya apa bro kalau? Karena yang gue share di postingan gue sebelumnya, Skillnya beda juga. iya, kalau kita mau jadi pengusaha kita harus suka ngejalanin sesuatu yang itu aja bro. Ngejalanin sesuatunya tuh itu Monoton aja. ya? Iya, monoton itu aja terus. Kita fokusnya tuh harus ke situ. Lu jangan ngelihat pengusaha-pengusaha yang udah jadi bro. Kalau orang ngelihat pengusaha-pengusaha yang udah jadi, semua orang tuh pasti maunya jadi pengusaha. Iyalah. Nah, tapi giliran dia udah terjun, anjir, gimana nih gitu. Pressure-nya tuh jauh lebih tinggi gitu. Makanya pengusaha itu, kalau ini orang jujur, mentalnya gila bro. Gitu. Makanya itu aja saran dari gua. Apapun yang lo mau tanya tentang masalah produksi, kemasan dan lain sebagainya, gua pasti akan bantu. Gua akan pasti memberikan lo source atau sumber-sumber yang harga bagus lah ibaratnya. Kan ada yang level UMKM, ada yang gimana pabrik-pabrik dari yang MOQ skala kecil, menengah sampai besar. Gua ada datanya, ntar gua kasih semua kalau jadi lu yang maju sendiri gitu. Tapi gua harap ya lu harus megang dan lu harus sebelum lu jadi pengusaha untuk kesana, lu siapin mental lo dulu. Karena mental pengusaha itu bisa dibilang tuh genetik bro. Oh gitu? Iya. Ada orang tuh yang nggak bisa jadi pengusaha, baru sekali nyerah dia. Gagal gua. Udah selesai gitu. Ini ya istilahnya bakat ya. Iya, Bakat itu ya. emang bakat. Orangnya bebel, bro. Harus bebel. Kayak gua mah bebel banget, bro. Bebel ya? bodoh amat. Lu kayak kan. disuruh mandi susah ya? Ya anjir. Nggak mau gitu. Gua tuh kalau mau A ya A, bro. Wih, gitu. Itu. Lu kalau mau sama itu. Iya, mau satu, dua gitu. Harus ini. Bukan itu maksud gua kalau lebih dua-dua harus sama dia kan? Iya, kalau mau sama dia. Kalau Harus. dia lagi kerja, Kenapa sama yang lain? Aduh, Karena harus dia. ngomongin apa nih anjir? Menjebak banget ya. Nah ini buat Herman sama buat Nando nih, dulu yang bikin viral inget gak di TikTok apa pertama kali konten lu? Pertama kali ya. Coba Nando, gimana? Nando, Herman, gua balik juga. Anjir, Gua udah balik juga. Balik lagi. Kan mirip memang. Coba Herman, gimana? Awalnya, meledak nih gitu kan. Yang mana? Viral tuh udah pernah 3 kali sebenarnya sih. Yang terviral. Yang pertama, Nah iya itu apa? yang pertama kebenet akunya. Yang viral pertama tuh. Nggak apa-apa, ceritain aja. Terus viral pertama itu bikin konten sama aja tentang olahraga, tapi di tentang diri saya sendiri gitu. Progres lah selama latihan. Oh ini transformasi. Iya, transformasi. Oh, lu jadi robot gitu. Dia jadi robot dan selalu bang. Itu mah transformer ya. Maksudnya dari yang kan gue sempet lihat dari yang kecil banget ya. Berat berapa tuh? 26 ada. 26. Buset, 30 dulu. Berat dulu 30. Iya 36. Iya, 36 bener kan? Iya. Kecil banget ya. 36. Awal nge-gym itu. Terus habis itu akunya kebenet gara-gara pansos sama Andi Cobra. Oh, Andi Cobra. Siapa lagi tuh? Ada itu ada. Ini pawang ular. Model-modelnya kayak gini juga. Oh gitu. Oke. Sama persis. Andi Cobra yang kemarin ikut itu loh. Oh ini Bion. Bion, iya. Ada lah. Lawan Ungke. Nah nggak tahu Gua juga nggak nih. tahu Nggak tahu juga, ya udah. Iya. Tongkrongannya mereka bang. Oh gitu, tongkrongan mereka. Oke. Tongkrongan mereka. Kalau kemarin pansos sama yang kemarin Siapa tuh? sama si King? Cia. Iya. Waduh. Udah mau di tengah. Semua udah di tengah sudah iya. boleh. Awal nggak boleh, Bro. Kalau udah di tengah boleh. Boleh. Tapi dia adik kelas gue tau nggak?
Oh gitu. Oh nggak tahu. Oh Nggak tahu iya ya? bro. Ada kelas 2. Oh gitu. Iya. Di SMA. SMA. Sebentar bro. Di Kita- Magelang ya bro ya? Bentar, kita ngomongin siapa aja? Makanya kalau gua ngomongin King yang kemarin kan gitu, VJ, King Calisthenics ya, Bro. Salah gue ya. Nah, iya. Salah. Enggak, gue kira King cuma satu. Kalau King Binaraga ada Rai. Ya. Kalau King King Calisthenics Kongman ya. Oh iya, ini ya enggak. Udah. Oke, coba gimana kemarin rame nggak? Rame sih. Rame. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya udah bang, skip aja. Takut. Takut ya. itu adik kelas lu. Adik kelas. Siapa? Oh. Kali itu VJ. Oh, gitu. Jadi ini dong ngobrol akrab. Biasa aja sih. Oh biasa, nggak kenal juga. Tahu. Oh tahu. Temen dekat ya. Bisa bawa ke sini? Kalau bisa bawa ke sini, Iya, boleh ya bro. namanya ngobrol sama orang kan setiap Ah. orang tuh kalau gue percaya siapapun lawan ngobrol kita ya bro, setiap orang tuh pasti punya value-nya masing-masing. Iya. Iya Kayak sih benar. kayak Herman mungkin ada cerita hidupnya yang bisa gue ambil. Iya. Nando mungkin dari sisi mana yang bisa, mungkin yang dengerin juga bisa tahu. Oh, berarti kayaknya gue ada celah nih di fitness gitu. Atau mungkin ada yang badannya dari yang kecil banget ngelihat si Herman, oh kok bisa ya? Ternyata bisa dari berat 36 sekarang hampir 60 ya. 57. Nah itu kan jauh 36 ke 57 tuh, dan ini kayaknya ototnya banyak ya. Banyak. Iya, nggak kelihatan Ya, kalau V-nya 57 lu. kelihatan, jangan. Iya, coba Tebal, buka baju. tebal. Jangan bro, ntar di band. Next ini. Maksudnya. Aduh. Nah kalau Nando gimana Nando? Awalnya viral di Awalnya viral itu sebenarnya dulu konten awalnya tuh karena bahas-bahas tentang ini pendaftaran TNI Polri. Terus ngasih tutor yang kayak pull up, push up gitu. Oh. Sama juga awal-awal juga sama lu calisthenics. berarti. Iya. Oh, jadi awal sama, calisthenics ya? Gua dulu sama Giri calisthenics awalnya, anak-anak calisthenics. Terus tiba-tiba terjun gym karena kenal temen gue juga namanya Aziz. Nggak gagap. Enggak. Alhamdulillah enggak gagal. Nggak gagap. Akhirnya lu nggak masuk TNI. Dulu sempet daftar. Papanya angkatannya polisi ya papanya? Iya, Polri. Polri. Oh. Papanya Nando. Makanya dulu SMA-nya tuh basisnya militer juga sama kayak si itu juga. Oh, Ya kan militer adik juga. kelas. Kelas. Makanya dulu tuh nggak terlalu akrab karena senioritasnya tinggi. Lu di seniornya dong? Iya. Oh. Jadi biasa Kalau aja. senior emang nggak negor junior. Enggak sih. Oh. Cuman dulu sempet DM-an katanya dia mau mampir ke Jogja, main bang gini-gini gitu. Tapi setelah dia main ke Jogja, ya nggak ada kontak lagi. Di Jogjanya di mana? Siapa? Gua Rumahnya? di Jalan Solo. Kaliorang sih. Oh Kaliurang yang buat syuting ini ada DC itu. Ada DC. ADC. Iyalah, dia ada syuting di sana. Tapi kan Ada rumah sakit jiwa ya situ ya? nggak tahu gimana. Ada di arah Kaliurang ke arah. Oh atas ya? Oh Ah, iya, iya. Di iya. ujung. Kok lu tahu? Tahu Pernah ya, periksa. benar. Ngomong. Oh ini belum gila banget. Ada di atas Iya. ya. Ah. Tahu. Dekat Mirota. Nah kalau Herman, harapan lu tuh sebenarnya lu apa sih? Biasanya kan orang kan mau jadi pengusaha tuh ada harapannya gitu. Lo kira-kira harapan lu apa sih sampai lu, dan apa sih yang lu pikir sampai lu berpikir untuk gua kayaknya mau jadi pengusaha nih, mau jual suplemen nih gitu. Dengan umur semuda ini Herman. Ya. Ya harapan kedepannya sih satu, karena ngelihat di dunia gym ini, dunia fitness ini Ada celah. benar-benar grafiknya lagi naik banget kan. Terus di Indonesia juga lagi berkembang banget. Kebetulan dari media, dari apa gitu. Sedangkan saya juga punya media, jadi kayak punya power juga di situ kan. Ya pengennya kedepannya sih biar produk di Indonesia lebih berkualitas aja. Wih, ini gua suka. Jadi lu Biar nggak nggak- berkualitas. Overclaim. lo nyenggol brandnya berani, nyenggol orangnya nggak berani. Ya brandnya kan banyak, Pak. Tuh, gimana? Nggak satu nggak dua. Kalau nyaingin kan beda, Bang. Ini kan mau nyaingin. Oh, lu Iya. Oh, ya benar sih, benar. benar. Tapi nggak apa-apa, itu namanya cita-cita ya. Iya. Dan siapa tahu ya rezeki lo di situ ya. Bro. Iya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bener nggak ada Ya, yang tahu. makanya gue nggak pernah kayak ibaratnya Herman nih. Ini orang sebenarnya kalau gue sotoy bro,
gue bisa nggak nganggep dia sebenarnya ini orang siapa sih? Orang tiba-tiba nggak kenal bro, nggak kenal, nggak apa tiba-tiba DM. Berarti lu nggak kenal sebelumnya? Enggak. Kayak sulap ya? Nggak kenal sebelumnya. DM langsung dibalas, Bang. Oh, langsung dibalas. Jam berapa? DM selang Malam 5 itu. menit. Tengah malam. Tengah malam nggak? Tengah malam. Tengah malam iya. Lagi ngapain tuh dia? Itu lagi nge-like doang. Cewek di like. Anjir enggak lah. Jadi Zoom. dia enggak gua enggak nge-zoom. Itu mah gini-gini dia banget anjir, dia banget. Enggak, kayaknya jam-jam segitu tuh Bang Cagi lagi nyari korban tuh. Lu justru kalau DM dia jam segini nggak dibalasnya malam juga. Jadi palingan malam. Sama aja. Iya, gua ngelihat dia ini orang pas gue lihat nih orang siapa nih kan. Oh nih bang, dia langsung tiba-tiba curhat kayak koran aja bang. Saya mau ini begini, saya ada niatan begini. Kirain ujungnya nggak minjem duit ya? Ada gopay nggak bang? Gue bilang ya udah, gue bilang langsung aja datang. Ya datang sekarang. Dan jauh-jauh dari Dieng. Di Wonosobo. Bawa kentang dong. Enggak, Bang. Bawa 2. Ini jauh juga loh ke sini ya. Iya. Lumayan. 5 jam, Bro. Naik kereta ya? Naik apa sih? Naik mobil. Wih, naik mobil lebih capek. Dan apa namanya bisnis. Gue juga ada beberapa temen di luar Canggih ya, pengusaha suplemen. Oh, satu ada cerita nih. Temennya bos kita. Oh, bukan bosnya ini. Bos bos alat fitness. Oke. Nah, ada temen dia. Gue dulu pernah mau kerja sama. Ceritanya mau masukin alat tuh. Oke. Lu kan ketemu orangnya. Oh iya tahu gua. Itu dia mau mengcopy bosnya sendiri. Oke. Jadi dia buka gym di Bandung, di mana-mana, tahu-tahu ada berapa cabang, buka restoran, banyak. buka kan itu buka gym juga sebagai ini apa namanya? Kalau showroom, Iya. Jadi gymnya dia jadi showroom, tahu-tahu ada di mana-mana terus. Ya, gue sempet denger tuh. Dan mengcopy semua yang bosnya lakukan. Oh, jadi kayak sekalian belajar gitu ya. Karena dan akhirnya hidupnya meningkat pada waktu itu. Sekarang tutup semua katanya. At the end ketemu lagi. Oh, bisa gitu. Balik lagi ya. Gue juga. Jadi enggak intinya yaitu lu fokus dulu mau kemana. Iya. Ya. Kalau mau suplemennya, ya udah suplemen dulu. Untar urusan lu mau buka gym mah. Iya. Entar. Iya, karena nggak bisa bro, memang nggak bisa. Iya, kita nggak bisa. Karena gue juga pengen juga bang buka gym. Iya, kayak itu hampir kayak cita-cita anak fitness ya. Iya, semua anak fitness pasti cita-citanya ya punya gym. Iya sih, benar. Punya gym, kelola sendiri, dapat duit dari situ. Cewek di situ. Masalah ya. Pacar di situ. Maksudnya pegawainya Cewek. PT juga. Gitu kan maksudnya. Kalau sama Aji cewek mulu emang. Wah, parah banget. Bu, tolong ya dipotong dulu. Keharmonisan bersama. Nah, ini Nando nih. Kita balik ke Nando. Nando dari Jogja dan ini kan berarti magang nih. Ya, Jadi sebenarnya kegiatan. berarti nge-gym lu itu jadi hobi aja. Dulu awalnya iya. Hobi. Terus tiba-tiba karena punya teman-teman yang dia terjun di dunia bodybuilding sampai kontes gitu. Jadi penasaran tuh pengen ikut. Akhirnya ikut event pertama tuh di EIC waktu itu. EIC. Tahun lalu juga. IC. Oh, di Senayan. Ya. Oh, Senayan ya, bener kan? Sekelasnya Tahun sama lalu. siapa? Waktu itu cuman ikut yang junior main fitness. Habis itu dapat 10 besar lah. Masuk. Wah, bagus Tapi kan dong. ya yang ikut dikit karena junior kan. Terus penasaran tuh makin upsize lagi ikut yang KMCR. KMO. Yang Bali kemarin terakhir. Jadi Karena dia- ya penasaran itu karena gue modelnya tuh sekali pengen ikut tuh penasaran bang. Gimana sih Harus saya menang juara dulu gitu. Lu Karena kan- dulu tuh awalnya gue banyak ngikutin kayak sampai jadi atlet FIFA juga pernah, atlet game. Hah? Iya pernah. Enggak, Oh, tapi- FIFA ini. Iya, enggak, tapi body contest emang harus begitu, bro. Iya sampai juara. Nggak Iya, tahu karena pengen gini, aja iya. rasanya Oh iya, gimana. iya. Bukan, persiapannya itu kan mahal. Iya. Persiapannya mahal, latihannya itu capek gitu kan. Dietnya. Dietnya. Ketika lu udah jadi nih, Iya. lu cuman ikut satu event, Sayang. ya sayang gitu.
minimal lu Kentang lah ya. Iya, kentang, mendingan minimal lu ikut 2 sampai 3 event. Mau gimana pun hasilnya, tapi lu bisa dapat jam terbang ketika lu di atas panggung. Iya, betul. Ketika lu lagi loading, sebelum lu naik panggung, itu kan sebuah jam terbang. Iya. Aduh, gue terlalu banyak nih makan ini, jadi perut gue gesi, bloating ya kan. Coba nanti di next event gue berubah lagi nih. Dan menurut gua, benar kata Bang Rijal kemarin, kan ada Bang Rijal, semakin sering lu tanding, badan lu semakin keras. Itu Yes. bener. Iya, Itu real benar. Kayak ini, abang ini, misalnya kemarin tanding karena comeback udah berapa tahun off, badan tuh nggak bisa langsung nge-tune in. Yes. Gua tuh tahu. Benar. Cuman kan dia masih setengah hati waktu itu. Terus akhirnya ikut Malaysia, ternyata diplit. Terus pas seminggu kemudian di Ikut lagi. teras kota, Ya. ternyata badannya improve. Mm. Ikut lagi Malaysia, ternyata improve. Berarti artinya apa? Semakin lama Iya, emang tricky banget Iya. soalnya. semakin lama lu tanding, terus di situ ada nge-push, ada ya semuanya macam-macam, masuk karbo, terus besokannya Iya. diet lagi, tanding lagi, itu badan tuh makin lama makin keras. Gitu. Jadi sayang kalau misalnya lu ikut sekali gagal, nyesel, gua aduh gak kalah lagi. Padahal sebenarnya itu kayak orang lu mau gondrongin rambut. Emang sabar dulu. Sabar, iya. Masih segini kan masih jelek Iya, ya, bener, betul. lama-lama Bagus. bagus. Iya, harus sabar sih, dan itu emang, dan gue lihat sih kalau badan lu kayaknya model-model bahu lebar gitu, kayak anak sekarang Iya, kan. bahu lebar pinggang kecil. Itu udah starting pointnya bagus. Tinggal lu, yang penting nih, lu jangan pernah dengerin apa kata orang. Iya. Ntar lu bingung sendiri. Yes. Mendingan lu percaya satu orang, misalnya abang-abangan lo, ya udah lu pegang aja dia terus gitu. Jangan lu ketemu di tengah jalan, ketemu gua nih ngobrol, terus lu terinspirasi sama gua, kata Bang Haji. Pindah lagi. Jangan. Iya. Lu ikutin orang yang membuat lu seperti ini dulu gitu ya, karena dia yang tahu progres lu dari awal. Iya Jadi sih, benar. kecuali di tengah jalan ketemu Henny Rambut. Oh, beda cerita tuh. Beda cerita, gua juga mau. Karena gue juga pernah ikut panco juga bang, lomba Oh, ikut pancu juga? di VR Hah? tahun lalu VR Oh, beginner berat 78 apa ya? terus Menang menang. besar. Wih, Itu pertama kalinya dan berarti latihan. kayaknya cocoknya di panco bukan? Oh gitu. Karena hobi aja iseng-iseng. Lah nggak latihan? Sama sekali. Kok bisa ya? Nggak tahu. Tapi ikutnya kan yang kelas beginner. Oh, tapi tetap loh. Menurut gua panco itu olahraga yang teknikal banget. Jadi lu Parah. mau Itu lu- juga ada bakatnya juga kayaknya. Iya, itu lu raw power apa bro? Kalau tekniknya lu nol, gua rasa Kalah. nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau Yang di juara tuh yang kecil-kecil. Iya, Pas iya. Kelas gue itu. Heeh. Gila tuh. Nggak kelihatan nih orang kalau kuat. iya, panco tuh nggak bisa ngeliat badannya. Hmm. Jadi emang pas di mejanya baru ketahuan itu orang jago. Tongkrongan apa dia enggak. pas gini tuh udah kelihatan gue. Iya. Jago nih. Dan lu suka panco emang? Suka. Oh ini menarik nih. Jadi terus bench-press-nya nggak ada masalah. Gua berapa kali latihan latihan panco sama Bang Bowo. Gua mengalami kesulitan bench press. Tapi iya sih, di sininya kan. Iya, di sikunya. Jadi Iya sih. daripada gua maksain bench press gua keteter, ya emang bukan jalannya kayak di situ. Tapi hati-hati bro sama panco. Iya. Iya. Apalagi lu udah ada di dalam suatu brand, ya kan? Nah. Jadi brand ini kan sebenarnya kan menginvestasikan dananya dan waktunya ke lu. Oke Nando, kita duduk nih, ayo kita buka agenda kerja nih ibaratnya kan. Planning Nando nih ke depan nih kan ketika sini ikut body contest ini, begini. Oke, jatah segini, gaji segini, sign salary turun, ya kan? Tapi ketika lo panco tiba-tiba, mohon maaf, tiba-tiba cedera atau patah, Ya udah. itu brand pasti pusing. Iya sih. Karena semua planningnya tuh bakal Beda ceritanya. ketunda. Iya. Gitu. Nah, makanya kalau untuk yang sudah serius, sign itu hati-hati. Sama seperti gue bilang waktu lu mau tanding tuh, bro hati-hati bro. Lu sekarang dalam keadaan lu itu nggak boleh cedera bro. Iya. Kalau cedera pusing bro orang bro, ya kan. Masa tiba-tiba lu nggak jalan pakai tongkat, kan lucu bro, ya kan. Karena panco itu juga jam terbang banget ya. Iya. Parah sih. Iya, itu parah tuh kalau masa sampai cedera tuh. Benar-benar. Tapi ya mungkin emang semua olahraga pun ada sisi Iya, shit happen-nya ya. Iya.
Siapa tahu lu gimana leg press, ketiban leg press, nah, Iya. gua di kontes kan. Tapi apa namanya Panco itu termasuk olahraga kontak, bro. Oh iya iya. Ah, Jadi itu- kemungkinan cederanya Dan tinggi. gue tuh ikut lomba itu lihat sendiri bang, ada yang cedera langsung. Jadi gue pertama kali lihat tuh gue kira tuh ya kayak oh ya udah terus serem juga kalau Lah orang cedera. itu yang kemarin di EFF, bro. Di atas panggung tiba-tiba Itu bunyinya jauh loh. Iya. Panggungnya Sama, iya. jauh. Iya, Gua lihat. tiba-tiba tak apa tuh? Kan di live tuh bang, Ah. tuh kedengeran sampai di mana-mana, Iya. kenceng banget, Iya. tak gitu. Iya, kenceng. Set, tuh tadi. Ya, iya makanya. Dan di situ lu udah agak ngedon dong. Enggak sih. Wih, gokil. Bagus. Anak muda. Tapi kalau sekarang direm tolong ya. Nah, ini kita mau ada kedatangan tamu nih, Bon. Tamunya masukin, Bon. Waduh, siapa Siapa tuh? nih? Nah, ini bintang tamu. Wih. Ih, Siapa lagi nih? dari Polandia. Wih, salah ya, yang Bro? bener lu. Siapa Apa nih? Swedia? Tuh. Yang bener nih. Oh, BCAA. Seger banget kayaknya. Ini ada rasa ice blast. Jadi ada di tenggorokan lu ada sisa-sisa esnya. Mantap mantap. Oke. Cobain, Bro. Monggo. Monggo. Oke, thank you. Aman, ambil. Sip. Cobain dulu. Enak juga ya. Enak kopi. Yoi. Bukan kopi. Kopi ya? Ini enak sih. Enak. Ini BCAA yang terenak yang ada di market saat ini. Boleh compare rasanya. Kalau gua rekomendasi barang tuh gampang sebenarnya. Lo compare aja. Kalau gua bilang ini paling enak, lo compare, lo jajarin semua BCAA yang ada di market, lo compare sama ini. Boleh diadu. Boleh diadu, cuman memang ini yang paling enak yang ada di market saat ini. Enggak pahit ya. Oh iya. The best sih ini enak. Beneran enak. Real. Dan Seger soalnya iyalah. di tenggorokan. Kayak ada apanya namanya? Dingin-dingin. Ya. Nah. Ice effect. Iya. Nah. Nah, kalau Herman kayak gue nih waktu gue fokus untuk jadi pengusaha, Herman. Iya. Gue stop untuk ngatlet. Gue tuh suka banget tanding. Dulu tuh gue suka banget tanding. Dulu tuh gue karena gue nih bodybuilding yang bener-bener dia hobi, dia suka ngoprek badannya. Parah. Real. Ngoprek, iya dia suka ngoprek badannya. Gue kayaknya kalau gue masukin karbo segini, badan gue kayaknya lebih lemes nih gitu kan. Coba gue naikin karbonya sedikit. Wih, gue naikin karbonya sedikit, power gue ada nih. Cuman kok gue basah. Itu gue ngoprek-ngoprek tuh. Trik. Apalagi ngoprek-ngoprek sekarang tuh ya udah jamu ya. Wah, itu masalah ngoprek-ngoprek jamu itu gila lagi tuh. Jadi sebenarnya nih kita tuh kayak mekanik untuk badan sendiri. Dengan kata lain, prosesnya memang lumayan panjang. Jadi ketika kita ngerubah suatu program kita, kalori atau kalori suplemen atau jamu, progresnya baru ketahuan itu 2 bulan setelah kita rubah itu. Gitu. Nah, itu tuh seru. Menurut gue itu sangat seru. Teka-tekinya itu ya. Iya, itu sangat seru. Tiba-tiba, wih anjir gue naikin ini dikit, naikin karbo dikit. Gue ada nih powernya. Cuman nggak lama nih. Ternyata gue kurangin karbonya, gue naikin good fatnya. Wih, makin eksplosifnya makin gede nih. Nah, itu seru. Dan ketika gue fokus untuk berwirausaha, ya, menjadi pengusaha, gue stop untuk melakukan itu selama 3 tahun. Jadi 3 tahun ke depan gua setelah gua memutuskan untuk jadi seorang pengusaha, gua tidak melakukan itu. Karena nggak bisa, bro. Ini pengalaman gua pribadi ya. Bener-bener gak bisa ya? Nggak bisa. Karena butuh istirahat juga kan. Iya. Tidur kacau itu Iya, pasti. butuh istirahat, pressure-nya, bro. Ketika lu ini ketika orang mau jadi pengusaha tuh ini unik gitu. Ketika lu pengusaha ini kan semua kan goals-nya ini kan ada di pendapatannya. Biasanya diukur sebulan lu dapat berapa sih? Sebulan lu bisa ngasilin berapa sih? Yeah. Sebulan, 2 minggu, seminggu, bahkan sehari. Sehari ini ibaratnya gue mau jadi manusia berapa miliar nih. Ya kan misalnya Pakai dono. ya kan sehari misalnya 2 juta gitu kan. Gue menjadi lelaki dengan value 1 hari 2 juta gitu kan. Itu kan pengusaha sebenarnya gitu. Nah, ketika lu udah bisnis, lu udah settle misalnya lu udah bisa dapat 30 sampai 50 juta sebulan. Setelah lu naik ke situ, ya, itu akan ada naikannya lagi. Ada kesulitannya lagi.
lo digedor-gedor pajak lah, gitu kan. Lo digedor-gedor orang Bepom lah, lo digedor-gedor ini. Saudara lah. Wah, kalau saudara, kalau saudara sama mukanya memelas. iya, itu apa namanya? Lo akan dapat ibaratnya sesuatu yang beda lagi gitu. Nah makanya kita tuh benar-benar harus ibaratnya fokus. Dan waktu gua mau ngebesarin usaha gua ini, gua off itu semua. Gua bisa bertanding lagi. Ini ibaratnya ngejalanin hobi gua lagi sebagai bodybuilding. Itu ketika Settle, gua udah settle. settle semua. Jadi yang interview karyawan udah tim gua, yang masalah penerimaan, pemecatan karyawan itu udah tim semua. Jadi gua udah nggak pernah ngitung di situ. Jadi gua semua sistemnya udah gua buat. Itu gua ngeliat by statistik aja. Naik turun naik, gua cuma ngeliat itu aja. Baru gua bisa lagi untuk bertanding. Baru gue bisa bikin podcast sama Babang Babang Strongman. baru gue bisa bergerak lebih leluasa. Selama gue belum selesai sama urusan bisnis gue, Susah. gue tetap di situ. Itu susahnya jadi pengusaha. Lu bakal buang tuh semua teman-teman tongkrongan lu, ya kan, atau siapapun, dan lu harus menarik diri lu sama seseorang yang nggak ngedukung lu. Itu harus. Jadi emang lu harus pintar-pintar milih circle ya? Iya. Jadi lu harus nyari circle yang benar-benar ngedukung lu. Sekalipun orang tua lu sendiri. Masa bro? Iya. Kayak si CIO Oyo. CIO Oyo tuh. CIO Oyo. Iya, hotel. orang India. Dia itu pernah nulis quote. Kalau ketika lu memulai untuk usaha, lu harus jauhin semua orang tuh yang nggak mendukung lu, termasuk keluarga lu. Gitu. Dan itu benar. Karena apa? Ketika lu memulai usaha, lu jangan harap dapat pengakuan. Iya. Tapi ketika lu udah berhasil, semua orang bakal ngakuin lu. Pasti. Semua orang bakal ngakuin lu. Gitu. Jadi kan kalau orang pengusaha ini kan biasanya kan baru belum apa-apa udah mau diakuin, bro. Iya. Memvalidasi. Iya, butuh butuh validasi. Orang lu belum ngapa-ngapain kok. Gitu. Tapi ketika lu nanti udah berhasil, dan ketika lu ngejalanin sebuah usaha ini, berhasilnya itu paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Jadi jangan berpikir, wah sebulan nih, ya kan. Wih, Proses. Iya, gua sebulan bisa ngejual nih, ya kan, barang gua, suplemen gua gitu kan. 2 misalnya. Lumayan. Gitu. 3 tahun? 3. Ya. Makanya. Karena orang kan semua berbeda-beda, karena lu menjual sesuatu yang dikonsumsi kan sama badan. Iya. Itu contoh misalnya dikonsumsi. Ada yang mencret karena dia laktos intoleran. Ya kan, "Bang, gua mencret di Bang, gua begini. Wah, itu komplain itu kan ada. Nah, gimana caranya tuh di situ lu melewati itu semua bisa karena terbiasa. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau kayak yang lu bilang tuh tadi, bro, bikin gym, jualan suplemen, jualan begini. Restoran. Nggak akan bisa, bro. Restoran nggak akan bisa. Itu nggak akan bisa. Kayak yang gue lakuin sekarang, kayak gue bikin gym, impor barang, itu karena gue udah selesai itu semua. Gitu. Kalau suplemen kan gue kan sama teman-teman, nggak gue sendiri, karena nggak akan mampu, bro. Nggak akan mampu. Otak kita kan terbatas. Belah ya. Nggak bisa. Iya, dan di mana ada pusat perhatian otak, kalau di situ akan energi lu tercurah gitu. Jadi Gue tahu quote ini dari mana? Dari mana? Oh. Enggak, gue liat dari tulisan itu. Oh gitu. Ini di balik ini isinya quote semua. Oh iya. Quote dalam bahasa Hindu. Iya, jadi ya di situ ya, di situ ada fokus pikiran lu, energi lu ya di situ. Di situ ada kemauan, Di situ ada energi. pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, BBKB-nya ada mobilnya. Kirain bawa. Jadi kapan nih mau mulai nih? Secepatnya lah. Nanti nunggu lihat gimana arahan dari Mas Canggi. Waduh. Wah, luar biasa nih. Yang penting nama dulu nih, namanya udah dipikirin. udah. Apa Yaitu ini? King Kong Muscle. Bener lagi King Kong Muscle. Iya, Oh serius. bener. Logonya
apa? Kambing? Enggak. Oh, gue King Kong. Apa lu begini, Bro? Gua bukan King Kong. Oh, lu bukan King Kong. Saudaranya. Kerabat. Berarti bikinnya apa nih? W gainer 1 SKU, 2 SKU. W sama gainer sih ya. Wih, gila W gainer. Oke. Uangnya banyak, saudara ya. Mantap, Bang Herman. Pelan-pelan. Good. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya bro. Nggak ada lah, nggak ada yang nggak mungkin. Kan belum tentu, kali aja ntar 10 tahun ke depan. Kita udah ngobrol lagi. Wah. Iya. Lu yang di sini, Iya. gue yang megang kamera. Nggak ada yang pernah tahu ya. Ini Iya. diambilin nggak bang? Oh iya, jangan. Jangan. Gimana? Jangan. Aduh. Iya, yang terus juga kita nggak boleh sebenarnya ngecilin orang ya bro. Iya, Nah, itu Betul, betul. nyepelin orang tuh nggak Iya. boleh. Karena gue nggak pernah nyepelin orang karena gue udah bener-bener dari nol. Iya. Yang Dan penting sekarang jadi seperti ini. Iya. Lu kalau misalnya ntar di perjalanan lu disepelin orang ya kayak misalnya lu cerita, gue mau ini suplemen buka bisnis suplemen. Orang kan ada yang akan mensupport, ada yang Iya. iya elah ngapain sih buka Pasti suplemen. itu mah. Lu jangan lu denger yang gitu-gitu. Itu malah lu jauhin emang bener, lu jauhin aja. Makanya harus cari circle yang sejalur kan. Iya. Iya. Pindah aja dari Dieng makanya. Ke Kemana? Batang. Tapi orang tuanya support. Kalau yang ini orang tuanya support. Untungnya ya. Untungnya orang tuanya support. Dulu orang tua gue awal nggak support, bro. Oh gitu bro. Nggak support. Makanya lu cabut. Ya enggak, dulu orang tua gue Itu tuh kebalik. gua support, enggak, orang tua gue itu support karena waktu itu gua ajak dia tuh tanding. Oke. Tanding ke Bandung ya kan, ketemu Bang Rijal tuh awal tuh. Ya udah orang tua gua ngeliat di situ dan alhamdulillah di situ gua menang. Ya kan, ya orang tua gua akhirnya Lanjutin gig gitu. iya, ya mungkin ini jalan kamu. Dia ngomong Gitu, Nah, sebelum itu pas gua lagi Kalah-kalahnya. iya lagi kalah, lagi diet, lagi gimana, orang tua gua, emak gua marah-marah. Ngapain Gitu. sih? Iya, lu ngapain sih? Lu ntar lu mati aja lu makan begini gitu. Nah, ketika orang tua nyap-nyap ya kan, ngoceh, gua tetap jalanin itu karena Sambil lu gua kasih cepet. Enggak. Di mana? Enggak, dulu belum punya duit. Oh, bro. iya. Iya, dulu masih ke gembel. Gocap. Gocap. Tolong beliin rokok mah. Iya, ketika gua Diremehin. orang tua sendiri ngeremehin, gua tetap bodo amat, gua tetap jalan. Nah, itu mental itu yang harus dipunya sama pengusaha gitu. Dengan pikiran ini gue jalanin ini sebaik-baiknya dan ini bagian dari proses gue. Nah, gue tunjukin sama lo, gue pasti berhasil. Itu. Tapi kan nggak semua orang mungkin jalannya semulus Mas Canggih ya. Nggak Yang mulus, penting- anjir, Yang gua. penting jangan menyerah. Iya, jangan nyerah ya penting. Dulu sama aja sebenarnya kayak awal saya konten juga. Sama juga pasti kan orang Orang kayak tua ngapain iya. sih lu nggak gitu. dukung. Nggak Nah, dukung. dia kayak bilang apa sih dapat duit enggak kayak gitu mulu, adanya cuman kayak gini kayak gitu. Waktu awal nge-gym juga sama, kayak habis duit kan di gym gitu. Ya nggak ada dukungan, tapi setelah di gym Berhasil. Menghasilkan. berhasil, ya kan, terus jadi personal trainer dulu kan. Nah, terus habis itu jadi personal trainer emang niat ngumpulin duit sih. Di Pengen Dieng jadi itu? konten kreator enggak di Jakarta. Oh di Jakarta. Terus sempet juga berarti. 2 tahun di Jakarta. Dulu pulang ke Malen setengah tahunan lah baru di Wonosobo. Kayak gitu. Terus setelah Merantau pulang ya? dari Jakarta juga pengen jadi konten kreator, gimana cari ide ini tuh ya. Kan di rumah kan cuma gitu-gitu doang Iya. kan. Ya tetap aja kayak udah sih cari kerjaan lagi aja, ngapain kayak gini gitu. Oh sempat ada hubungan gitu? Iya, tapi ya udah bodo amat, kayak di diri gue kayak gue yakin aja gue pasti bisa. Nah, Ya, itu. dan terbukti kan? Iya. Nah. Tapi di gym dulu awal nge-gym gara-gara ditonjokin tuh dulu. Hah? 36 kilo, dikeroyok kena 3, masuk rumah sakit 1 minggu. Untung masih hidup. SMA. Lu keroyok maksudnya? Iya. SMA. Oh pas sekolah. Terus kayak wah, lihat nih nanti kelas 3 gue jadi raja di sekolah. Gue lihat kayak gitu dulu. Terus itu dulu. Terus habis itu kelas 3 benar pegang sekolahan itu, Bro. Iya. Pentolan. Wah anjir pentolan. Enggak Karena kalau badan waktu kan ini kan lagi baru mulai lagi. Dulu sempet segini juga sih waktu kelas 3 SMA gitu. Makanya itu udah begini gede badan banget. tinggi SMA. Wih gokil. Sempet kayak gini juga gitu. Kan di IG ada tuh. Waktu udah di kelas 3 SMA udah besar, terus corona tuh susut lagi 2 tahun ngelatihan Iya nih. sih. Ya. Lu masih inget yang gebukin lu?
Masih. Ya kita gebukin lah. Gak usah. Gak usah kita, gua kenalin Bang Daeng. Gak sendiri juga ya kan. Enggak, Bang Daeng aja. Kemarin kan digebukin 3 orang masih selamat, jadi tambah gede. Nah, coba kita gebukin lagi. Gebukin dia. Aduh. Kayak gitu sih. Tapi lu nggak dendam kan? Enggak, udah lepas aja. Itu kan waktu dulu aja tapi kayak teringat jadi sampai titik cerita ini. ya? Gitu. Iya, mungkin orang yang nonjok lu itu sekarang akan mikir kali ya, maksudnya mikirnya oh iya dulu gua nyakitin dia, akhirnya dia bangkit terus jadi sukses ya nggak? Yeah. Itu malah tonjokan balik yang keras banget. Iya. Dianya sekarang lagi ini ngecrek. Misalnya, ya nggak? Kalau nggak main slot. Ya, iya, lu duduk di sini, lu menceritakan kisah viral lu yang membuat lu sukses. Nah, dia ngeliat doang di YouTube, tapi udah subscribe. Tapi ya memang manusia nggak akan bertambah kuat, nggak akan menjadi sesuatu kalau dia tuh nggak tertimpa masalah, bro. Oh ya nggak jatuh dulu ya? Iya, makanya manusia ini unik, harus ketimpa masalah, harus babak belur, harus kena dulu. Iya. Baru dia Masuk bisa rumah berkembang. sakit. Nggak ada tuh yang dari kecil tuh udah mentalnya udah kuat, pemikirannya udah dewasa. Nggak ada, semua itu proses sih. Iya, makanya kan lu tahu misalnya quote-nya apa, never give up, apa comeback. Akhirnya quote itu menjadi tes juga. Bener nggak lu bisa lewatin quote-nya itu? Jangan cuma nulis never give up, never give up. Tapi diem aja ya. Iya, belum pernah ngerasain udah jatuh diinjek juga kan. Nah, baru lu never give up enggak. Yes, real. Nah, balik ke Nando nih. Gue mau nanya Nando, visi misi lu ini Kayak caleg nih. ke depannya ini di brand yang baru nih kayak mana gitu? Anjay. Gue pengen juara bareng brand ini sih. Karena kan sebelumnya belum dikasih juara. Diplomatis Oke. coba. Luar biasa. Baru dikontrak ya kan? Iya. Tapi bener karena Iya. ya balik lagi karena ini brand impor ya. Jadi menurut gue kualitasnya juga lebih bagus kan. Ya. Harusnya gitu. Jadi menurut gue badan gue juga harus lebih improve. Oke. Enggak, tapi nih gua nambahin tuh gini. Bagus lu ngomong lu mau menjadi juara dengan brand baru ini, tapi karena menurut gua kalau nggak sekarang ini menurut gua salah satu tim yang solid dan ini ya lengkap Yeah. bro buat lu, maksudnya buat cocok dan Yeah. amat sangat disayangkan kalau lu nggak bisa quote on quote memanfaatkan brand ini Iya. dengan Maksimalis. Dan timnya. yeah. Yeah. Dengan resortnya ada, lu bisa didukung dari berbagai sisi, Yeah. dari mana. Kalau lu nggak bisa manfaatin itu sayang banget. Bukannya tim lu akan mendesak lu harus menang, enggak, cuman elunya akan sayang Yes. nggak memanfaatkan apa yang ada di tim lu gitu. Yes. Karena yang gue tahu itu akan super support lu banget. Iya. Gitu. Jadi Bener. ya lu serius, ya lu tunjukin aja, jangan ngemeng doang, ya nggak, serius, fokus, ya udah pasti ini lo bro, apa nggak ada yang kalau dia bisa, lu juga bisa. Iya. Gitu aja. Karena dari tim yang dia sekarang ini, kalau bisa ditanya apa sih dari tim yang sekarang dia nggak punya, nggak ada. Oh, nggak ada. Tim yang di lu yang sekarang ini abang-abangan ada, brand bagus, ya kan, Support semua oke. support oke. Peka banget. Peka banget, ya kan. Lu pegel-pegel dikit, ya kan, langsung kita. Ini tim apa jadi cewek ya? Tuh kan kok cewek sih. Padahal mah ada yang lain ya. Iya. Kali aja apa pijat Abis bener, pijat pegel-pegel. pegel gitu. Lu manjangin. Mainat apa gimana? Jadi begitu. Nah, ketika lu nggak bisa memanfaatkan, lu melempem di situ. Iya. Waduh, lu tuh sayang banget. Lu harus jadi something di sini. Someone. Yes. Dan kalau dibilang bisa nggak bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Karena ya sama-sama orang makan nasi, Iya. kalau dia makan nasi, lu makan nasi, dia nggak cuman beda. Mungkin dia lebih start duluan, Iya. atau mungkin dia lebih, ya kalau emang fokus, ya kalau fokus namanya ada kerjaan juga ya mungkin nggak bisa ya. Ya emang hatinya dia di situ, gitu. Tapi memang nggak masalah juga kalau sekarang lo nggak fokus, kan seperti yang gue bilang, lo jangan keluar dari kerjaan lo. Ingat apa namanya, income utama lo itu harus lo jaga dulu. Iya. Jangan tiba-tiba lo karena lo cinta banget sama fitness, lo tanpa perhitungan dan tanpa tabungan
lu resign terus lu langsung ke fitness gitu aja. Itu nggak bisa. Itu stupid. Itu stupid. Jadi mau nggak mau, lu harus ibaratnya ngamanin income rutin lo dulu, ya kan? Lu ngamanin itu semua, baru lu terjun bener-bener terjun banget. Sama kayak waktu dulu gua kerja, walaupun gua di fitness juga kerja jadi PT, ya kan? Gua tetap jadi PT jualan suplemen. Gua tetap jadi PT jualan alat. Gitu. Karena income stream lo itu harus tetap ada. Jangan lo berpikir gua mau ngatlet nih, ya kan? Tanpa beda cerita kalau ada uang mama papa gitu kan. Beda cerita kan. Itu termasuk support juga. Tapi ketika kita lagi solo karir, masalah itu harus diperhitungin banget. Betul. Gitu. Jadi kalau sekarang sambil kerja ya nggak masalah, nanti kan akan ketemu ternyata lu udah penghasilan lu dari fitness, dari content creator sudah bisa ngimbangin, ya kan? Ya udah, yang ini lo stop. Karena fitness ini kalau bener-bener dijalankan dengan sebaik-baiknya, lo bisa banget hidup layak di sini kok. Bisa banget. Betul. Tuh. Jadi lo mau ngatlet atau mau jadi cuman hobi, ya itu balik lu. Cuman karena lu udah sign dengan Yava, ya akhirnya lu harus memanfaatkan ini gitu bro. Jadi ini tahun ini rame nih, akan banyak sangat pertandingan. Atlet luar juga banyak atlet luar banyak datang. Dari Breon, dari Kevin Lefron, Sibam, tuh itu datang semua tuh. Nah makanya dia sebenarnya kesini nggak? Kenapa? Kesini. Waduh, gua nggak tahu harus ngasih kita berapa. Nggak bisa. Bahasa Inggris kita goblok. Masalahnya tuh itu, mendatangkan dia kemari. Ngomong apa? Bisa aja. Ngomong apa bos? Ya bisa 5 menit mah. How are you? No smoking. Udah. I'm Aji, ya kan? I'm Canggih. Iya udah. Selesai. Bye. Kevin Lebron gitu doang. Tapi ya industri yang maju ini, dan lu berada di dalamnya nih Nando ya, dan masih aware di umur yang sangat muda, itu sih udah starting pointnya tinggi banget buat lu Nando. Jadi ya emang gimana ya, ya buktiin aja ya bro. Iya. Kalau lu mau atau lu sekalian mau tanding di luar ya bro. Insya Allah. Iya. Tuh. Bisa aja. Bersama Adira. Adira apa? Banyak federasi yang ini tuh banyak. Ada Global Classic, ada IF, ada PCA, ada ini banyak. Global Orang Parma. kita kok Global Parma? Dulu iya. ada Global. Sampai sekarang juga ada. Sekarang juga ada, iya. Pokoknya kalau namanya federasi, kita punya duit, main di mana aja bisa kok. Gampang itu, tinggal ngomong aja. Lu nggak punya duit? Sama. Ayo kita cari duit. Timnya ada. Timnya ada. Kita tinggal kilik-kilik sponsor ya kan, bos, gitu kan. Tapi gue belum lihat badan dia sih, maksudnya si Nando ini. Mau kita suruh buka celananya. Ini tadi bukan celana juga. Bisa cek di konten aja. Oh ada ya, ntar gua lihat-lihat nih ini. Cuman kalau soal genetik ya, genetik itu akan kalah ya bro. Iya. Sama yang namanya kerja keras. Yes. Lu harus yakin tuh. Apalagi kalau genetik ada, kerja keras ada. Wow, itu rare. Itu lu pasti Olympia. Itu rare itu. Lu genetik mendukung, lu kerja keras ya kan. Lu punya public speaking yang bagus, Sibam. Itu. Fani Fuad. Olympia. Oh iya. Bareng Fuad dia ya? Hah? Enggak, maksudnya Nanti lombanya. Iya. Iya. Remondino, tapi nggak tahu sih Bamnya tanding apa enggak. Kayaknya sih. Oh iya. Karena Lu ke warung kali di sini? gue baru tahu. Oh enggak, itu baru ini gosip wacana untuk retire. Tapi yang namanya kalau logikanya lu baru bunting punya anak, masa resign kan di situ justru mau malah lebih galak lagi. Siapa tahu dia saingannya sama Big Ramy ntar. Tapi feeling gua ya, dia pensiun sih. Waktunya si Dino yang naik sih. Oh ya udah. Tim Dino. Kalau feeling gua. Oh iya, itu nggak masalah juga maksudnya untuk seorang Sibam yang segitu terkenalnya. Karena gini ya,
atlet bodybuilding, karena sebenarnya bodybuilding ini sebenarnya sportainment kan. Dia bisa akan terus hidup, akan terus kelihatan namanya ya dan karir ya ketika dia punya public speaking yang bagus. Si Bam itu memiliki public speaking yang bagus. Banyak loh atlet di Olympia yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Betul. Makanya nggak naik namanya. Betul. Gitu. Tapi kecuali kayak Hedi Choopan itu karena mutlak. Ya. Jadi emang badannya udah badan juara. Jadi akhirnya biarpun dia pakai translator juga ya nggak masalah. Cuman akhirnya Olympia itu akan memilih orang yang bisa merepresentasikan Mr. Olympia ke seluruh dunia gitu. Itu menjadi salah satunya kok. Kenapa orang-orang faktor ya? Iya. Iya. Yang Mr. Olympia tuh ya dia sangat fasih berbahasa Inggris gitu. Dan bisa ngerebut hati orang banyak. Yes. Gitu guys ya. Kalian mau jadi Chris Bumstead? Harus belajar kumon. Bukan, belajar bahasa Inggris. Minimal perutnya harus bisa vakum. Perutnya bisa vakum? Bisa sih. Wih gokil. Bisa. Iya. Bisa sih. Emang anak sekarang jago-jago ya. Itu kayak sebenarnya udah mulai banyak tau yang bisa vakum. Enggak, itu sebenarnya kayak sindiran untuk kayak itu kan classic pose. Iya. Untuk orang-orang yang ceritanya kalau kan katanya kalau orang too much use PED kan. Bubble gut. Iya, itu nyindir doang. Jadi nih bisa masuk gitu. Sindiran sarkas. Gitu ya. Jadi gua akan mulai latihan nahan gitu. Masuk enggak berak. Udah berapa menit, Bol? Gokil. Sejam. Kagak berasa ya, Bro ya? Iya, nggak berasa ya? Iya, tiba-tiba udah sejam. Itu sih emang lika-liku dunia fitness, konten kreator. Dan ini gue mau bagi cerita lagi. Lo kan dua-dua ini konten kreator ya berarti ya di TikTok. Ada gue punya teman namanya Dimas, pasti kenal kan, yang Dimas tetenya goyang-goyang. Daddy G. Tahu. Gue sama dia itu, gue yang pertama kali nyuruh dia TikTokan. Oh iya. Iya. Jadi zaman sebelum mau Covid, Dim bikin TikTok Dim. Ngapain sih? Gini awalnya kan gitu kan. Ngapain sih bang, malu? Oh iya. Akhirnya Covid nggak tahu harus ngapain tuh, kita di gym cuma bercanda-bercanda doang. Akhirnya dia memulai dengan konten keluarga, iya nggak? Waktu itu dia ada konten keluarga dengan branding yang takut istri. Akhirnya Sebenarnya takut istri beneran nggak sih? Enggak, itu mah mereka mah emang klop pasangan yang ini emang yang bisa acting. Istrinya teater. Berarti dia nggak takut sama istrinya? Ya enggak. Berarti bisa pijit bareng dong. Bukan gitu juga. Enggak gitu juga. Iya. Maksud gua, dulu dia bingung. Dia itu guru PE di salah satu sekolah termahal di Indonesia, SD. Nah, dia bingung tuh, di tengah jalan dia mendapat banyak tawaran endorsement, kan itu duit. Tapi di sisi lain, nggak boleh guru tuh joget-joget. Apalagi goyang tete kan, maksudnya itu kan kayak nggak mendidik muridnya. Tapi at the end, gue bilang ke Dimas, ya lu harus pilih gitu. Yes. Dan akhirnya emang pilihan dia nggak salah, dan dia sign out dari sekolah itu dan sekarang malah jadi sukses banget. Bisa beli rumah, ganti mobil, itu kan Gak diduga-duga ya itu? Gak diduga-duga, gue sebagai temennya aja. Tapi gue udah menduga kalau dia one day akan viral dan sukses. Dan orangnya juga emang nggak drama lah kayak. Gak sengke ya? Enggak, Dimas itu orang yang sangat bisa diajak fleksibel lah. Maksudnya mau kita bikin apa bareng yang kita menjadi orang lain tuh ya bisa lah. Gitu. Jadi ya maksud gua, kalau lu emang di sini di konten kreator ini, lu jangan cuma main air, lu nyebur sekali. Contohnya udah banyak yang sukses, yang gagal pun banyak tuh man. maksud gua. Iya, betul. Maksud gua, kalau emang gua rasa sih dengan 500.000 follower lu sekarang, itu juga kan sebagai pertanda sebenarnya. Kalau lu disukain orang juga gitu.
500.000 lu pikir dikit? Itu kalau dikumpulin lah satu stadion nian Patriot ya bro. Lu bayangin tuh satu stadion follow lu. Bener. Itu lu pikirin aja. Maksudnya emang ini kolam yang lu mau selami gitu. Jangan takut gagal ya gagal, tinggal pulang ke Dieng lagi. Masih muda gagal wajar. Iya, malah enak masih muda gagal. Iya sih, wajar. Coba seumuran kita gagal puyeng pala. Suruh bayar sekolah mulu. Jadi curhat nih. Iya kalau masih Padahal muda. bayarnya PT-PT. Masih muda gagal mah nggak apa. Iya, itu dia. Bener. Ya guys. Ini sebenarnya bisa sangat panjang obrolan soal konten kreator terus yang lagi rame. Tapi yang penting sih lu jadi diri lu sendiri, bro. Itu yang penting sih. Jangan mencoba lu jadi orang lain untuk mengcopy sesuatu itu ya nggak bisa sih. Lu ya genuine lu, asli lu ya Herman ya kayak gini, ya udah lu jadi diri lu sendiri. Orang lain mau ngomong apa bodo amat. Kalau kayak Canggih mau jadi orang yang emang suka nyerang, ya udah dirinya dia begini, mau ngomong apa? Kan emang dia nggak bisa fake juga. Nah, Nando juga mungkin ya emang orangnya ya udah dengan jalur lu masing-masing, lu konten kreatornya olahraga bareng keluarga, lu dengan ala-ala TNI Polri olahraganya gimana ya, itu sebenarnya bisa, emang pasarnya ada dan bisa laku. Itu guys. Gimana, ada tambahan bro? Atau lu mau ini yang menutup? Enggak, lu aja. Biasanya gimana ya? Iya, lu aja. Jadi Nando siap nih ya, Agustus ya. Gas. Iya, bahunya lebar dari sini bro, kelihatan. Enggak lah. Lebar. Lebaran ini. Lebar. Oh iya itu. Oh iya. Ini sintol. Oke guys, itu dia. Kalau kalian suka video ini, kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, kasih komen. Kalau nggak suka ya juga tinggal di skip. Oke guys, sampai jumpa di next episode Strongest Podcast in Indonesia. Bye.